Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini dalam Islam adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 4 kitab yang wajib diimani, salah satunya kitab Zabur. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD MI edisi revisi 2017 oleh Faisal Ghazali dan Ahmad Bukhari Ismail. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah nabi dari kalangan Bani Israel dari Sibit Yahuda yang merupakan keturunan ke-13 Nabi Ibrahim alaihi salam dan hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihi salam adalah nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya ia gemar berpuasa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia dikaruniai suara yang merdu. Saat ia bertasbih dengan suara indahnya itu, gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Diceritakan pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sepeninggalan Raja Talut, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan salah satu karunia-Nya, kitab Zabur. Turunnya kitab Zabur dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55 sebagai berikut, yang artinya, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pada saat itu, Nabi Daud alaihi salam tengah bertahta sebagai Raja Bani Israel. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kibti. Kitab ini berisikan 150 nyanyian rohani. Dalam bahasa Arab disebut Mazmur dari Nabi Daud alaihi salam. Secara garis besar, Zabur berisi pengalaman yang terjadi pada Nabi Daud alaihi salam. Di antaranya pengakuan dosa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan atas musuh, dan kemuliaan-kemuliaan. Terdapat 5 jenis nyanyian dalam kitab Zabur, antara lain liturgi kebaktian dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyanyian individu sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Kitab Zabur itulah yang kemudian menjadi salah satu mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Merdunya suara Daud alaihi salam membuat gunung dan burung ikut bertasbih. Dalam beberapa riwayat menjelaskan, Nabi Daud alaihi salam memiliki suara yang merdu. Pada saat melantunkan kitab Zabur, saking merdunya hingga gunung-gunung dan burung-burung berkumpul dan ikut bertasbih bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 18 hingga 19, artinya, "Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah." Quran Surat Shad ayat 18 hingga 19. Kisah bertasbihnya gunung dan burung juga diceritakan dalam Quran Surat Saba ayat 10. Artinya, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Seperti diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam.
Kitab itulah yang digunakan untuk mengajak kaumnya berbuat kebaikan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kecerdasan dan kebijaksanaan Daud alaihi salam dalam memutuskan perkara. Nabi Daud alaihi salam juga terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk berlaku adil di antara manusia. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Diceritakan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 78, Daud alaihi salam memberikan jalan tengah tentang rusaknya tanaman akibat ternak dari kaumnya. Artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Itu tadi kisah Nabi Daud alaihi salam yang memiliki suara merdu. Selain merdunya suara, beberapa riwayat mengatakan Nabi Daud alaihi salam juga bisa berbicara dengan mereka burung-burung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.